Halo good people, pernah tidak teman-teman merasa sedang diremehkan? Padahal sebenarnya teman-teman tahu jauh lebih banyak dari yang mereka kira gitu, atau yang mereka tahu. Dan di momen yang aneh itu, di mana teman-teman bisa memilih untuk menunjukkan siapa jati diri teman-teman atau menyembunyikannya. Dan melihat siapa mereka sebenarnya begitu. Ada satu prinsip lama yang sederhana, tapi cukup mematikan kalau dipahami dengan benar, yaitu dari bukunya The Art of War, Sun Tzu, ketika kamu kuat bertindaklah lemah, dan ketika kamu lemah bertindaklah kuat. Kalimat ini bukan sekedar kata-kata bejak, ini adalah cara membaca manusia, cara memainkan persepsi, dan cara mengendalikan situasi tanpa harus terlihat mengendalikan apapun. Ya, kita hidup di dunia yang aneh, teman-teman. Orang lebih cepat menilai daripada memahami. Mereka melihat dari luar, bukan dari dalam. Sedikit saja kamu terlihat ragu, mereka akan menganggap kamu tidak mampu. Sedikit saja kamu terlihat santai, mereka akan menganggap kita tidak serius. Dan dari situlah permainan itu dimulai. The game is begin. Bayangkan begini teman-teman, ketika seseorang menganggap kita tidak berbahaya, mereka menurunkan penjagaan mereka. Mereka bicara lebih jujur, mereka menunjukkan kartu mereka tanpa sadar gitu ya kan. Mereka merasa aman di dekat kita, dan justru disitulah kamu punya kendali paling besar. Bahkan bukan karena kamu memaksa, tapi karena mereka sendiri yang membuka pintu tersebut. Berpura-pura bodoh bukan berarti kamu benar-benar bodoh. Ini tentang memilih untuk tidak menunjukkan semuanya. Ini tentang menahan diri, ini tentang membiarkan orang lain merasa lebih unggul, lebih superior, supaya mereka lengah gitu. Karena orang yang merasa pintar itu seringkali berhenti untuk berhati-hati. Ya, kamu tidak perlu selalu jadi orang paling vokal di ruangan gitu teman-teman. Tidak perlu selalu jadi yang paling cepat untuk menjawab. Terkadang diam itu jauh lebih kuat daripada berbicara. Terkadang pura-pura tidak tahu membuat orang lain berbicara lebih banyak begitu teman-teman. Dan semakin mereka berbicara, semakin suaranya lantang, semakin kamu mengerti siapa mereka sebenarnya. Dan lucunya lagi, ya this is very funny. Manusia itu punya kecenderungan untuk meremehkan apa yang tidak terlihat, apa yang tidak mencolok. Mereka lebih percaya pada apa yang terlihat, percaya diri secara berlebihan daripada yang tenang gitu ya kan, dan sederhana seperti Pak Jokowi. Kita tidak tahu track recordnya, padahal justru yang tenang itu seringkali sedang menghitung segalanya. Presiden kita Pak Jokowi, kita tidak tahu bagaimana langkah dia selanjutnya, tapi permainan caturnya politiknya sungguh indah gitu teman-teman. Karena ketika kita menunjukkan semua kemampuan kita di awal, kita kehilangan satu hal yang penting, yaitu sebuah kejutan, surprise gitu kan. Orang yang sudah tahu seberapa kuat kamu akan menyiapkan diri. Mereka akan lebih waspada, mereka akan membangun strategi untuk menghadapi kita gitu. Tapi orang yang menganggap kamu lemah gitu, pelongok gitu ya kan, mereka bahkan tidak merasa perlu bersiap gitu. Mereka datang dengan santai, mereka membuka celah tanpa sadar gitu. Dan disitulah perbedaan itu terjadi teman-teman. Tapi ada satu hal yang harus teman-teman pahami. Ini bukan permainan untuk orang yang emosinya mudah terpancing. Karena ketika teman-teman berpura-pura lemah,
kamu akan diremehkan. Kamu akan dianggap tidak penting, kamu mungkin akan diabaikan, dan kalau kamu tidak cukup kuat menahan ego kamu sendiri, kamu akan gagal di sini gitu. Disitulah pentingnya permainan. Momen. Banyak orang ingin terlihat hebat setiap saat. Mereka ingin diakui, ingin dihargai, ingin dipuji. Tapi justru keinginan itu yang membuat mereka mudah dibaca, mudah ditebak, dan mudah untuk dikendalikan. Sebaliknya, teman-teman, orang yang bisa menahan dirinya, orang yang bisa tersenyum saat diremehkan, orang yang bisa diam saat dia direndahkan, itulah orang yang sebenarnya sedang memegang sebuah kendali, teman-teman. Karena dia tidak bereaksi, tidak bereaksi terlalu berlebihan. Dia mengamati pelan-pelan, dia tidak terburu-buru, dia menunggu momen yang tepat. Dan saat waktunya tiba, dia bergerak dengan tepat tanpa banyak suara, tapi hasilnya terasa, bahkan Indonesia terguncang gitu ya kan. Sekarang coba kamu pikirkan, coba teman-teman semua bayangkan, dalam hidup kita semua, berapa banyak keputusan yang kita buat hanya karena ingin terlihat benar di depan orang lain. Berapa banyak energi yang kamu habiskan untuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk dibuktikan. Coba teman-teman jawab semua. Terkadang cara terbaik untuk menang adalah dengan tidak terlihat sedang bertanding. Ya, kamu masuk ke dalam permainan tapi kamu tidak bermain seperti yang mereka harapkan gitu. Kamu tidak mengikuti pola yang mereka pahami. Kamu menjadi sesuatu yang sulit untuk ditebak. Dan pada umumnya manusia itu pasti selalu kesulitan menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi, teman-teman. Ya, kita tidak tahu tiba-tiba wakil presiden kita Bapak Gibran, ya kan? Karena berpura-pura bodoh itu bukan tentang merendahkan diri, bukan. Ini tentang mengendalikan informasi, teman-teman. Tentang memilih apa yang ingin kamu tunjukkan dan apa yang ingin kamu simpan. Karena informasi adalah kekuatan. Information is power, teman-teman. Dan siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai arah permainan. Tapi ingat, ini bukan berarti kita harus selalu menyembunyikan diri kita. Ada waktunya kita harus menunjukkan kekuatan kita. Ada waktunya kita harus berdiri dan membuat orang tahu siapa kita sebenarnya. Tapi problemnya bukan pada menunjukkan kekuatan, tapi kapan kamu melakukannya. Karena waktu yang tepat bisa membuat perbedaan antara dihargai dan ditakuti, antara diabaikan dan diperhitungkan. Orang yang benar-benar kuat tidak butuh pengakuan terus-menerus, teman-teman. Mereka tahu itu. Mereka tahu siapa diri mereka. Mereka tidak mengganggu atau tidak terganggu oleh penilaian orang lain. Mereka tidak terburu-buru untuk membuktikan apapun. Dan justru karena itu, ketika mereka akhirnya menunjukkan kekuatannya, menunjukkan taringnya yang sebenarnya, dampaknya jauh lebih besar dan lebih signifikan, lebih mengejutkan lagi dan lebih menggetarkan, lebih menggelegar, teman-teman. Jadi lain kali ketika kamu merasa diremehkan, jangan langsung marah, jangan langsung membuktikan, tapi tahan sedikit, amati, biarkan mereka berpikir mereka sudah memahami kamu. Karena saat mereka merasa sudah tahu siapa kamu sebenarnya, itulah saatnya kita menunjukkan bahwa mereka itu salah gitu. Dan di dunia yang penuh dengan orang yang ingin terlihat pintar ini gitu, teman-teman, menjadi orang yang terlihat sederhana bisa jadi senjata paling berbahaya.
bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu kapan harus terlihat lemah. Itu saja teman-teman. Saya Amri Fitra, thank you very much. Sampai jumpa di video selanjutnya.